Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muzim Zaidi dengan NIM 44432100066. Saya dari kelas 6B, mata kuliah Metodologi Penelitian. Saya akan mempresentasikan usulan penelitian saya yang berjudul Status Trofik Sungai Kalimat di Pamarayan, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Latar belakang dari penelitian saya yaitu sungai. Sungai ini merupakan sumber air yang baik bagi kehidupan manusia. Sungai Kalimati ini tergolong sebagai sungai serbaguna yang digunakan untuk kegiatan budidaya ikan, irigasi, mencuci, dan lain-lain. Pada Sungai Kalimati ini telah terjadi eutrofikasi yang ditandai dengan adanya ledakan jumlah ganggang, yaitu eceng gondok. Eutrofikasi ini merupakan pengkayaan nutrien yang diakibatkan oleh masuknya bahan anorganik yang dibutuhkan oleh tumbuhan atau fitoplankton. Biasanya bahan anorganik yang masuk yaitu nitrogen dan fosfat. Yang selanjutnya, aktivitas manusia yang dilakukan di daerah sungai ini dapat meningkatkan kesuburan perairan. Ya, karena berbagai aktivitas dan kegiatan manusia yang dilakukan di sekitar sungai ini dapat berpengaruh terhadap kualitas air di sungai tersebut. Yang selanjutnya, kesuburan perairan merupakan parameter yang menunjukkan kondisi perairan berdasarkan ekosistem yang ada serta tingkat produktivitas di perairan tersebut. Kesuburan perairan menjadi hal yang penting untuk pengelolaan perairan yang berkelanjutan. Karena tingkat kesuburan perairan ini dapat menjadi parameter baik atau buruknya suatu perairan tersebut yang diperuntukkan untuk berbagai kegiatan di sekitar sungai. Tujuan dari penelitian saya yaitu yang pertama untuk menentukan tingkat kesuburan perairan yang ada di Sungai Kalimat Pamarayan menggunakan metode Trophic Level Index. Dan manfaat dari penelitian saya yang pertama yaitu untuk memberi informasi kepada masyarakat sekitar dan instansi terkait tentang kesuburan perairan di Sungai Kalimati, Pamarayan. Dan yang kedua yaitu untuk mendukung kegiatan KJA di Sungai Kalimati, Pamarayan. Ini ada teori TLI berdasarkan et al. Pada tahun 2005. Salah satu metode yang digunakan untuk menentukan kesuburan perairan yaitu TLI. TLI ini merupakan sebuah indeks yang dirancang oleh Brown et al. Yang merupakan pengembangan dari metode Trophic State Index atau TSI. Tetapi TLI ini ditambahkan nilai total nitrogen sebagai salah satu faktor dalam perhitungannya. Karena faktor pembatas di perairan itu bukan hanya fosfat tetapi juga TN atau total nitrogen. Hasil perhitungannya yang sudah diperoleh dibandingkan dengan status kriteria yang sudah ada. Penelitian terdahulu ada menurut Fauziah pada tahun 2023 yang berjudul Analisis Status Subur Perairan Sungai Babon Semarang dengan metode TSI. Hasil yang diperoleh itu berkisar pada sampling pertama yaitu nilainya itu 60,95 hingga 64,98. Dan pada sampling kedua nilainya itu 60,56 hingga 61,85. Dan selanjutnya ada dari Trimulya pada tahun 2017 yang berjudul Status Trofik Situ Teratek Kecamatan Cikande Provinsi Banten berdasarkan TSI. Hasil yang diperoleh yaitu sungai Situ Terata ini termasuk dalam kategori hipereutropik dengan nilai rata-rata 85,38 hingga 87,16. Kondisi hipereutropik ini merata pada 3 stasiun yang diteliti. Selanjutnya dari Manopo 2016 yang berjudul Status Trofik Perairan Waduk Ciwaka Kota Serang, Provinsi Banten menggunakan metode Trophic State Index Carson. Hasil yang diperoleh itu menunjukkan bahwa Waduk Ciwaka termasuk dalam kategori eutrofik berat hingga hipereutropik dengan nilai rata-rata 79,96 hingga 80,86. Dan yang terakhir dari Yuleha 2019 tentang status trofik perairan galian pasir di Desa Pancanegara Kabupaten Serang berdasarkan Carlson Trophic State Index. Hasil yang diperoleh yaitu perairan galian pasir ini termasuk dalam kategori trofik ringan dengan nilai rata-rata 50,70 hingga 56,90. Selanjutnya ada metode penelitian, waktu dan tempat. Penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan Oktober hingga November 2024, di mana pada bulan Oktober ini saya melakukan penelitian atau mempersiapkan alat-alat dan bahan serta keperluan-keperluan non teknis lainnya. Sedangkan pada bulan November saya terjun langsung ke
lokasi penelitian yaitu di Sungai Kalimati, Pamarayan, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Dan yang kedua yaitu metode pengambilan data. Data yang saya gunakan yaitu data primer dan sekunder. Data primer saya dapatkan dari Sungai Kalimati langsung, sedangkan data sekunder saya dapatkan dari jurnal, buku, dan sumber-sumber lainnya. Pengambilan sampel dilakukan pada 3 stasiun, di mana pada stasiun inlet atau stasiun 1 ini memiliki karakteristik tempat masuknya air dari bendungan Pamarayan ke Sungai Kalimati Pamarayan. Selain itu juga banyak aktivitas warga di sekitar stasiun 1 tersebut. Dan pada stasiun center atau stasiun 2 di sini itu memiliki karakteristik banyak keramba jaring apung dan juga banyak limbah sampah di sekitar sini. Dan untuk stasiun 3 atau outlet ini memiliki karakteristik sebagai outlet dan juga di sekitar sini banyak terdapat kegiatan KJA. Bisa dilihat ya pada gambar. Dan yang ketiga ada pengukuran parameter. Parameter yang saya ambil yaitu parameter fisika yang terdiri dari kecerahan dan suhu yang saya ukur langsung secara in situ. Dan parameter kimia saya mengambil DO, P, dan pH. DO, pH ini diukur secara in situ di tempat, dan untuk nitrat dan fosfat saya uji di laboratorium DLHK Provinsi Banten. Dan parameter biologi saya mengambil klorofil A yang diuji di laboratorium DLHK Provinsi Banten. Lalu ada analisis data. Penentuan lokasi yang saya gunakan yaitu menggunakan purposive sampling. Purposive sampling didasari atas kemudahan akses, biaya, dan juga waktu. Lalu analisis data dilakukan dengan menggunakan metode TLI, lalu data diolah menggunakan software Microsoft Excel. Ada teori perhitungan. Menurut Burns et al. Tahun 2005, ini ada rumusnya, di mana saya akan menghitung nilai TLI klorofil, TLI setsidis, TLI total fosfat, dan juga TLI total nitrogen. Lalu hasilnya dirata-ratakan. Lalu setelah hasilnya didapat, kemudian dibandingkan dengan kriteria yang sudah ada berdasarkan Burns et al. Pada tahun 2005. Jika nilainya kurang dari 2, maka kondisi periode tersebut mikrotrofik. Jika nilainya 2 hingga 3 itu oligotrofik, 3 hingga 4 itu mesotrofik, 4 hingga 5 itu eutrofik, sedangkan jika lebih dari 5 itu kondisi periodenya super eutrofik. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.